Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menonton video saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitria Annisa Walatalatof dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Untuk video kali ini, saya akan membawakan sedikit pembahasan atau materi singkat mengenai meneladani tokoh. Sebelum saya masuk ke dalam tokoh yang akan saya sebutkan di dalam video ini, teman-teman pastinya mempunyai tokoh, idola, sosok yang dimana teman-teman pasti mencontoh sikap baiknya, karakternya, atau mungkin penampilan, style, gaya baju, atau lain halnya. Itu karena teman-teman mengaguminya. Pasti banyak sisi baik yang teman-teman akhirnya membuat sosok tersebut menjadi idola, panutan, contoh, dan sebagainya. Yang pastinya berbau dengan hal positif. Ya. Dan saya akan menyebutkan salah satu, the only one mungkin ya, karena itu adalah sosok yang sangat famous, sangat terkenal sepanjang sejarah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak kenal beliau? Rasulullah SAW yang sangat mempunyai sikap positif dan sangat berpengaruh kepada umat Islam. Dan juga ternyata banyak hal-hal sejarah-sejarah tentang beliau yang juga berpengaruh kepada orang-orang non-muslim. Rasulullah SAW memiliki budi pekerti yang sangat baik, berkata jujur, serta bersikap sopan kepada siapapun. Beliau selalu menyapa kepada orang yang lebih tua, serta dalam berbicara selalu lemah lembut, tidak pernah sombong, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW juga terkenal dengan kebaikannya kepada siapapun tanpa pandang bulu, cerdas. Beliau malu kalau berbuat dosa, lemah lembut, dan sangat sederhana. Nah, contoh-contoh sikap beliau yang tadi saya sudah sebutkan, itu adalah contoh-contoh yang sangat bisa untuk kita teladani dalam keseharian kita. Dari halnya seperti jujur. Alangkah baiknya kita untuk selalu jujur dalam hal apapun. Karena jika kita sudah berbohong satu kali saja, kita akan berbohong untuk kedua kalinya, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Setelah bohong yang kedua kalinya, kita akan berbohong yang ketiga kalinya untuk menutupi kebohongan kedua dan ke-1. Seperti itu selanjutnya. Maka jujur itu adalah sangat penting. Seperti beliau menerapkan kejujuran saat berdagang. Nah, contoh seperti itu yang membuat para pembeli pada saat itu sangat mempercayai Rasulullah, karena Rasulullah adalah pedagang yang sangat jujur. Yang selanjutnya adalah sangat menghormati, menyayangi, dan tidak pernah berbuat kasar kepada orang yang lebih tua. Nah, itu halnya yang harus kita praktekkan setiap harinya kepada orang tua, terutama kepada kakak, saudara, sanak saudara yang jelas umurnya sangat lebih tua dari kita. Juga sangat menyayangi, harus menyayangi saudara-saudara kita yang umurnya lebih muda dari kita. Sikap meneladani Rasulullah SAW yang selanjutnya yang dapat kita contoh dalam keseharian adalah tidak sombong. Nah, sangat penting halnya bahwa kita tidak pernah boleh sombong. Karena apa? Kita di sini semua sama, menghirup udara yang sama, makan nasi di bumi yang sama. Maka dari itu apa yang harus kita sombongkan? Ya, itu tidak boleh.
Yang selanjutnya adalah tidak menyakiti hati orang lain. Nah, itu sangat penting juga untuk kita dalam keseharian, dalam bertutur kata, dalam bersikap agar tidak menyakiti atau melukai orang lain. Jika orang lain yang melakukan kesalahan, yang pertama adalah tabayun. Yang kedua, ditegur dengan sesopan-sopannya dan jangan membalas amarah dengan amarah kembali. Nah, mungkin itu hal yang bisa kita contoh dari sikap Rasulullah SAW untuk kehidupan keseharian kita. Tokoh yang kedua yang akan saya sebutkan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia menjadi pendiri dari Muhammadiyah, organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah dibentuk untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan ingin melakukan pembaruan dalam cara berpikir dan beramal sesuai tuntunan agama Islam. Ahmad Dahlan juga menetapkan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, melainkan bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau memiliki nama kecil Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nah, Muhammad Darwis ini adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta. Dan saat Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil, Dahlan tidak mendapatkan pendidikan dari sekolah. Keterampilan sastra dasarnya ia dapat dari ayahnya, teman, serta saudara iparnya. Maka pada usia 8 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu membaca dan menyelesaikan bacaan Al-Quran. Wah, Masya Allah ya. Nah, sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ia pun mulai mendalami ilmu Islam saat sudah beranjak remaja. Nah, pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah. Ia mendirikan organisasi pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita reformasinya. Nah, perkumpulan ini berdiri tepatnya pada tanggal 18 November 1912. Nah, sejak awal ini Ahmad Dahlan sudah menetapkan sekali lagi bahwa Muhammadiyah tidak bergerak dalam bidang politik, melainkan sosial dan pendidikan. Nah, dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, apa yang sudah saya berikan kilas balik atau sedikit sejarah singkat latar belakang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentu terlihat sangat banyak, bukan? Contoh-contoh positif yang dapat kita tiru, yang dapat kita contoh, terutama untuk keseharian. Salah satunya adalah berkomitmen. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat-sangat berkomitmen saat mempunyai suatu keputusan, terutama keputusan yang sangat baik pastinya, yang diputuskan dan adanya keputusan tersebut atas banyak pertimbangan, seperti itu. Dan beliau sangat-sangat aktif dalam berorganisasi, terutama organisasi Islam. Maka dari itu beliau memiliki impian, beliau memiliki sebuah harapan besar bahwa dapat merubah pola pikir pada masa itu tentang Islam. Dan jelas seperti sekarang, organisasi Muhammadiyah sangat-sangat besar, organisasi Islam terbesar yang juga sangat berpengaruh, mempunyai pengaruh besar terhadap Indonesia. Nah, itu adalah 2 contoh tokoh yang sangat berpengaruh kepada dunia, Indonesia juga, yang melatar belakangi adanya agama Islam juga. Maka dari itu, teman-teman, ambillah sebanyak-banyaknya contoh baik dari setiap tokoh-tokoh yang sudah kita sama-sama pelajari.
Mungkin sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf yang sangat atas banyak kesalahan yang mungkin saya ucapkan. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.